Kita sudah sangat familiar dengan khotbah di bukit, sebuah momen ketika Yesus naik ke bukit, duduk, dan mulai mengajar. Di hadapannya ada orang banyak, orang sederhana, orang yang lelah, orang yang mencari harapan. Ada juga murid-murid yang mulai belajar memahami jalan yang baru. Di tengah kerumunan itu, ia mulai berbicara, bukan sekadar memberi nasihat, tetapi menyatakan cara hidup yang berbeda. Dan sejak saat itu, kata-kata ini terus diingat, diulang, dan didengar. Kita dengar soal pipi kanan dan pipi kiri. Kita dengar soal musuh. Kita dengar soal jangan khawatir. Kita dengar soal jangan menghakimi. Lalu kita merasa kita sudah tahu inti seluruhnya. Padahal justru disitulah masalahnya. Kita terlalu cepat mengambil satu potongan, lalu memaksa seluruh pesan tunduk pada potongan itu. Akibatnya, sesuatu yang seharusnya luas menjadi sempit. Sesuatu yang seharusnya utuh menjadi berat sebelah. Dan sesuatu yang seharusnya menata hidup malah berubah menjadi satu debat kecil yang berulang terus. Ada yang membaca khotbah di bukit hanya sebagai tuntutan moral yang terlalu tinggi. Ada yang melihatnya sebagai ideal yang indah, tetapi tidak realistis. Ada juga yang menganggapnya hanya untuk orang-orang tertentu. Dan tanpa sadar, yang kita cari bukan lagi apa yang sedang dibangun oleh khotbah ini. Kita sedang mencari cara untuk mengecilkannya. Kita berkata, ini terlalu radikal, lalu kita berhenti di situ. Kita berkata, ini tidak mungkin dilakukan sepenuhnya. Lalu kita berhenti di situ juga. Kita berkata, ini hanya soal sikap hati, atau ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu. Dan lagi-lagi, kita berhenti sebelum benar-benar masuk. Padahal, khotbah di bukit bukan sekadar kumpulan kalimat keras. Ia sedang membangun sesuatu. Ia sedang menata cara melihat hidup. Ia sedang membentuk pusat manusia. Ia sedang mengatur cara kita melihat Allah, sesama, dan diri sendiri. Jadi masalahnya bukan pertama-tama, apakah ini terlalu keras? Pertanyaan yang lebih jujur adalah, mengapa saya begitu cepat ingin mengecilkannya? Coba bayangkan, seseorang masuk ke sebuah kota besar, tetapi ia hanya berdiri di gerbang. Lalu ia berkata, saya sudah paham seluruh kota ini. Tentu belum. Gerbang memang penting, tapi gerbang bukan seluruh kota. Dan disitulah pelajarannya. Banyak orang memperlakukan khotbah di bukit seperti itu. Mereka berdiri di satu bagian yang paling mencolok, lalu merasa sudah mengerti keseluruhan. Padahal khotbah ini punya alur, punya pusat, punya arah. Ia bergerak. Ada yang membuka masalah, ada yang membongkar cara lama, ada yang menata ulang hati, dan ada yang membawa kepada keputusan, mendengar, atau melakukan. Kalau kita hanya mengambil satu bagian, kita kehilangan seluruh geraknya. Dan disitulah yang lebih dalam terjadi. Kita tidak hanya salah mengerti isi, kita salah dalam cara membaca. Kita datang bukan sebagai pendengar, tetapi sebagai pengamat. Kita melihat, tapi menjaga jarak. Kita memahami, tapi tidak membiarkan diri disentuh. Dan selama posisi itu tidak berubah, khotbah ini akan tetap terasa jelas, tapi tidak pernah benar-benar bekerja. Kita bisa merasa mengerti, tanpa pernah diubah. Kita bisa merasa rohani, tanpa pernah dibongkar. Kita bisa merasa mendengar Yesus, padahal yang kita dengar hanya bagian yang kita pilih sendiri. Dan itu berbahaya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, pertanyaannya bukan dulu tentang isi teksnya, tapi tentang posisi kita. Saat membaca, apakah kita berdiri di luar, atau kita benar-benar masuk? Apakah kita datang untuk memahami, atau untuk dibentuk? Karena dari situlah semuanya dimulai.